Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua disehatkan badannya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 9, yaitu akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Tata cara penyembelihan sudah diatur dalam Islam. Ada penyembelihan untuk tujuan konsumsi dan untuk tujuan ibadah. Penyembelihan untuk tujuan konsumsi berbeda syarat dan ketentuannya dengan penyembelihan untuk tujuan ibadah. Penyembelihan hewan untuk tujuan ibadah ada dua, yaitu akikah dan kurban. Akikah dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran seorang anak, sedangkan kurban dilaksanakan berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha. Tahukah kamu apa pengertian akikah? Secara bahasa, memutuskan atau melubangi. Secara istilah, menyembelih binatang ternak tertentu yang bertepatan dengan kelahiran anak sebagai bukti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang dianjurkan. Akikah mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba sebagai berikut. Kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah diganti gigi. Kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Ketentuan pembagian daging akikah. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian daging-daging kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Tahukah kamu apa pengertian kurban? Secara bahasa, berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Secara istilah, ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Kautsar surat 108 ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar, Surat 108 ayat 1-3. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan bagi keluarga yang mampu. Akan tetapi apabila dia tidak melaksanakannya, maka hukumnya makruh. Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, unta yang sudah berumur 5 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi, kambing yang sudah berumur 2 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Ketentuan pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau disebut shahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Waktu penyembelihan kurban. Waktu pelaksanaan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha, atau tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Penyembelihan di luar waktu tersebut merupakan penyembelihan biasa atau bukan kurban. Hikmah akikah dan kurban. Yang pertama, hikmah akikah adalah menghidupkan sunnah, membebaskan anak dari ketergadaian, memperkuat tali silaturahmi. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Kemudian hikmah yang kedua yaitu hikmah kurban. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama dan menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran pendidikan Islam dan budi pekerti kelas 9, yaitu akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai di sini dahulu video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.